Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Arif Setiawan dengan NPM 22 Saya Diamanda Rahmanisa dengan NPM 22 Saya Denisa Distia dengan NPM 22 Saya Putri Riani Suwandi dengan NPM 22111056. Saya Devan Ari Maulana dengan NPM 22 Video ini kami akan melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap sebuah usaha UMKM untuk menilai kelayakan pengajuan kredit. Saat ini kami akan menuju ke lokasi usaha untuk melakukan penilaian secara langsung di lapangan agar data yang kami peroleh bisa lebih akurat dan terpercaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu anak dari pemilik rumah makan Padang Magid Jaya. Betul? Betul. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk wawancara pada malam hari ini. Karena untuk mendapatkan kredit yang diinginkan harus melalui tahapan wawancara secara langsung. Baik. Nantinya wawancara ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Mas Rian terkait dengan usahanya yang akan diajukan sebagai kebutuhan kredit. Baik. Pertanyaan yang pertama, Mas, bisa diceritain nama dan bentuk usaha yang saat ini dijalankan? Oke, usaha yang keluarga saya jalankan adalah usaha di bidang kuliner, yaitu rumah makan Magid Jaya khas Bukit Tinggi. Ya pada umumnya yang dijual adalah masakan Padang semuanya kayak gitu, dan konsumennya adalah orang-orang yang nggak ada di pasar. Oh ya, untuk alamatnya itu ada di Jalan Pasar Anyar, Kebun Kembang. Itu usahanya tuh udah mulai dari kapan ya, mulai beroperasi? Kita udah mulai buka itu di tahun 2012. Kita udah mulai di depan Masjid Agung, dan kita beralih karena ada renovasi dari Masjid Agung ke Blok B, parkiran food court. Jadi di sana tuh banyak tempat-tempat usaha juga, kayak gitu, makanan atau minuman. Berarti udah 13 tahunan ya? Ya, 13 tahun Jalan usahanya. Udah cukup lama juga itu. Tadi di mana lokasinya buat di Rinci? Di Jalan Pasar Anyar, Kebun Kembang. Pasar Anyar, Kebun Kembang. Ya. Itu di masuk bloknya atau di samping jalan? Udah, itu di atas gedung, di rooftop gedung Blok B ya. Blok B di food court, di sebelah parkiran motor. Itu usahanya tuh tempatnya tuh milik sendiri atau Mas dan keluarga tuh sewa ke orang atau kayak gimana? Kalau awal sih kita kan di Masjid Agung itu awalnya kita nyewa, sampai pada akhirnya punya sendiri. Tapi karena dari pihak DKM Masjid Agungnya ya, jadi kita tuh dipindah alihkan kayak gitu, dengan kompensasi itu tuh udah menjadi milik kita kayak gitu. Berjualannya itu dari, kan udah terhitungnya udah lama, dari 13 tahun itu tuh udah mengantongi izin belum sih? Udah. Berarti surat keterangan usaha tuh udah punya berarti ya? Jadi tuh masuknya perusahaan lebih ke persorangan, Persorangan. Terus untuk perizinan lainnya tuh udah mengantongi NIB-nya belum dalam berdagang? Udah dari lama juga. Oh, udah ada. Sertifikasi halal juga udah. NPWP Udah. Oh, udah ada semua berarti ya. Berarti emang secara perizinan, legalitas rumah makanannya itu emang udah terjamin lah legalitas. Kan terhitungnya udah lama juga, udah 13 tahun. Pernah mengalami perselisihan atau tentang perizinan gitu, masalah hukum? Untuk itu tuh mungkin di awal-awal karena masih nyewa ya, untuk tempat itu sempat ada kayak gitu perizinannya.
karena bukan hanya dengan orang yang terkait untuk penyewaan ini, tapi dengan orang yang mungkin bisa menjaga tempatnya kayak gitu. Mungkin perselisihannya cuma kira itu aja, tapi setelah udah punya sendiri udah aman kayak gitu, nggak ada perselisihan lagi. Jadi karena milik tempatnya tuh udah punya sendiri, jadi udah nggak ada yang mengganggu Ya, usahanya ya. Ya. Untuk omset penjualan per harinya tuh berapa sih biasanya? Dari satu omset bersihnya itu di per hari itu di kisaran 3 sampai 4 jutaan, tapi mungkin ada pengecualian di beberapa tipe tertentu yang dimana penjualan itu akan menurun ya, karena memang tergantung dari konsumen yang datangnya atau mungkin pasar ramai atau tidaknya kayak gitu. Jadi mungkin tapi rata-rata sih di 3 sampai 4 juta. Berarti sistem pencatatan keuangan itu dilakuinnya tuh per bulan kah, atau per hari, atau per 3 bulan? Kita sistem pencatatan itu adalah per minggu ya kayak gitu. Karena kan kalau seminggu itu memang ada beberapa yang seperti saya sebutkan tadi, itu ada beberapa hari yang agak kurang untuk pengunjungnya kayak gitu. Jadi kita melakukan pencatatan itu per minggu. Terus untuk setiap keuntungan yang diterimanya tuh itu digabung apa dipisah sama keuangan pribadi? Karena lebih efektif aja untuk kebutuhan pribadi dan produksi dari luar. Sebelumnya pernah ngajuin pinjaman kredit ke tempat lain nggak? Di awal-awal sih pernah, tapi karena dengan ekonomi yang sudah semakin membaik, Jadi untuk semua kebutuhan itu masih bisa tercover dari keuntungan penjualan. ya, Jadi dapat disimpulkan sebenarnya dari aspek keuangan yang dikelola sama masnya, ya, secara terstrukturnya rapi ya, jadi nggak ada arus kas yang bocor. ya, sudah dipisahkan juga dengan uang pribadi dan Untuk usahanya sendiri ini tuh ada struktur organisasinya nggak sih di dalamnya? nggak ada sih mas, kita kan karena ini usaha dari keluarga kayak gitu yang memulainya itu adalah ayah sama ibu kayak gitu. Mungkin untuk pengambilan keputusannya dari mereka berdua kayak gitu, paling dibantu sama anak pendapatan. Cabangnya tuh cuma ada satu atau ada di tempat lain? Waktu itu sempat ada di Ciamis, tapi karena memang keuangan sedang tidak membaik seperti itu, jadi kita terpaksa tutup. Jadi untuk saat ini kita hanya di Blok B di masyarakat. Itu ada berapa pekerja di tempatnya? Di yang mana? Yang sekarang yang Blok B itu Blok B itu untuk pekerja yang 2 orang. ada 2 orang. Ya, karena memang bukan sebuah restoran yang besar dan udah tercover dengan 2 orang. Selama 13 tahun tuh pernah melakukan evaluasi nggak sih? Udah pasti itu bang, udah kita melakukan evaluasi yang mungkin kita contohnya itu ya, kita pernah melakukan penjualan secara online kayak gitu, mungkin lewat Instagram, sosial media atau Gojek, kita masuk ke Gojek dan lain-lain kayak gitu, tapi karena tidak efektif jadi kita tetapkan kita benar untuk orang-orang yang membeli langsung atau memesan lewat WhatsApp atau order. Jadi memang jualan secara offline ya? Iya, secara Datang langsung ke tempat. iya betul. Untuk bahan baku biasanya tuh didapetin dari mana? Kita beli atau mendapatkan itu di pasar ya. Kita beli di pagi dan setelah itu juga emang memasak kita bahan baku yang kita simpan di dalam itu. Kita untuk bahan baku itu benar-benar buat di hari. Berarti emang bahan baku di setiap harinya tuh pasti akan selalu terpenuhi ya? Iya, itu betul. Karena untuk setiap harinya tuh produksi makanan yang dimasak tuh berapa sih per porsinya biasanya setiap menunya? Untuk setiap menunya ya, mungkin kita jual contoh itu di ayam-ayaman kali ya. Kita mencontoh itu di ayam-ayaman itu kita ada menu ayam rendang, ayam bakar, ayam gulai, ayam hijau, ayam goreng gitu. Dan setiap menunya ini setiap variasi itu mungkin di kisaran 15 sampai 20 potong. Untuk menu lain daging gitu? Ya kalau untuk daging kita mungkin beli itu sehari kayak gitu.
nggak akan lebih. Untuk hambatannya harinya tuh apa sih dia? Kita bacanya paling kesiangan sih Mas. Ya, soalnya kan untuk belanja ke pasar kayak gitu, apalagi yang kita tahu pasar itu pasti akan banyak orang yang akan datang membeli barang, apalagi pagi hari tuh. Kalau semakin kita jalan tuh akan semakin aktif, tapi untungnya warung kita tuh udah punya supplier utama kayak gitu, jadi kita udah karena repeat order terus dan memang udah menjadi langganan ya Mbak. Jadi emang udah punya supplier utama ya, Betul. jadi nggak akan pernah ketinggalan barang-barang. Kayak ayam, ikan, dan bumbu-bumbu gitu segala macam. Targetnya tuh siapa sih untuk melakukan penjualan itu? Oke, untuk target konsumennya itu kita itu karyawan dan bos-bos yang ada di toko-toko di Blok B atau pasar aja. Karena kan pasarannya itu banyak ya kayak gitu, orang-orang yang berdagangnya, orang-orang yang punya tokonya itu banyak. Jadi kita tuh target konsumen kita tuh mulai dari bosnya dan karyawan. Dan mungkin tamu-tamu atau konsumen atau pembeli dari si toko-toko itu pun kita tawarin. Untuk distribusi ke konsumennya berarti dengan cara menawarkan langsung kah atau bisa datang langsung ke tempat atau kayak Bentuk itu tuh untuk pemesanan berarti Mas ya. Untuk pemesanan kita tuh pakai strategi jemput bola. oh jemput bola. Kita jemput bola aja. Jadi dari awal sebelum jam makan itu mungkin di jam 9 kayak gitu kita udah berkeliling, mungkin saya mungkin ya kita udah berkeliling ke pasar menanyakan makanan apa yang dimakan kayak gitu ke bos-bos yang ada di toko itu atau mungkin karyawannya atau mungkin pembeli dari si toko itu. Jadi untuk melakukan pengantaran pun kita lakukan itu di jam makan siang atau dari waktu yang sudah ditentukan oleh si konsumen. Jadi seperti itu. Jadi emang tingkat persaingan usaha yang sejenis di mana? Persaingannya? Persaingannya ada Ada persaingannya? ada persaingan karena kan emang Namanya juga pasar ya? Pasar kayak gitu, dan tempat usaha juga, tempat makan saya juga itu berada di food court. Jadi tentunya bukan cuma rumah makan saya saja yang bisa. Itu Mas. Keunggulannya dibandingin yang lain apa ya? Rasa. Oh, rasa aja. Kita nggak akan ngomongin apa yang selain untuk rasa dan harga yang kita kasih. Terus untuk respon konsumen setelah mengonsumsi apakah banyak yang repeat order atau setelah sekali hanya sekali atau Oke. Kebanyakan atau mungkin rata-rata ya Mas, rata-rata itu melakukan repeat order kayak gitu. Pasti akan melakukan repeat order dengan mungkin kelebihan dari rumah makan kita tuh mungkin bisa dibilang servis kali ya, servis atau layanan kayak gitu. Kita memberikan pilihan kepada si konsumennya itu mau memesan dengan campuran apa aja kayak gitu, misalkan kasih sayur ini juga, ini dan jadi yang kita kasih, yang kita jual ke konsumen adalah apa yang mereka inginkan. rencana ke depannya pengembangan usahanya apakah ada dari pihak keluarga juga? Teruntuk saat ini kita fokuskan di rumah makan yang satu ini, tapi mungkin di 2 atau 3 tahun ke depan sudah mulai membangun usaha. Oke, sudah cukup informasi yang saya butuhkan untuk pengajuan kredit. Untuk tim kami analisa ke depannya apakah produk apakah ini layak untuk diberikan kredit atau enggak. Ke depannya akan kita informasikan kembali karena melihat dari hasil wawancaranya cukup bagus, cukup memberikan sedikit angin segar akan mendapatkan hasil yang positif, dan informasinya sudah saya dapatkan semua. Mungkin
sekian mas wawancara hari ini. Makasih atas keluangan waktunya. Terima kasih juga. Maaf kalau ada salahnya. Aman. Aspek legalitas, usaha telah memiliki legalitas yang lengkap dan sah, mencakup identitas pemilik, dokumen perizinan usaha, izin operasional rumah makan, NPWP, serta rekening usaha yang aktif dan sesuai peruntukannya. Seluruh dokumen telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan formal pengajuan kredit yang menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dan kesiapan sebagai calon debitur yang bertanggung jawab. Pada aspek manajemen, usaha ini dikelola langsung oleh pemilik yang berpengalaman langsung di bidang usaha kuliner khas Padang, didukung oleh struktur kerja operasional yang jelas meliputi pengelolaan dapur, pelayanan pelanggan, dan pengadaan bahan baku. Sistem manajemen usaha berjalan secara efektif dengan pengawasan operasional rutin, pencatatan keuangan, serta pengelolaan SDM yang baik, sehingga mampu mendukung keberlangsungan usaha dan pemenuhan kewajiban kredit. Selanjutnya aspek pemasaran. Rumah makan berlokasi di kawasan yang strategis dengan potensi kunjungan pelanggan yang tinggi, memiliki pelanggan tetap, serta menerapkan strategi pemasaran aktif baik secara langsung maupun digital. Usaha memiliki daya saing yang kuat karena menawarkan cita rasa yang khas serta porsi yang ekonomis dan pelayanan cepat yang relevan dengan permintaan pasar SPB saat ini. Selanjutnya ada aspek produksi. Proses produksi makanan dilakukan setiap hari dengan standar resep otentik masakan Minangkabau, menggunakan bahan baku berkualitas yang diperoleh dari pemasok tetap, guna menjaga kontinuitas dan stabilitas produksi. Kapasitas dapur, peralatan masak, dan tenaga produksi dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan penjualan harian dengan efisiensi yang baik. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas rasa konsisten yang menjadi keunggulan kompetitif di pasar kuliner lokal. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Usaha menunjukkan performa keuangan yang sehat dengan arus kas yang stabil, margin keuntungan yang wajar untuk industri rumah makan, serta pengelolaan biaya operasional yang efisien seperti bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, listrik, dan lainnya. Pendapatan usaha dinilai cukup untuk mendukung kemampuan pembayaran angsuran kredit tepat waktu tanpa mengganggu kegiatan operasional. Modal kredit yang diajukan akan digunakan untuk penguatan usaha, terutama modal kerja dan peningkatan fasilitas produksi yang berpotensi meningkatkan kapasitas pendapatan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kelayakan pada aspek legalitas, manajemen, produksi, pemasaran, dan keuangan, Rumah Makan Padang dinyatakan layak, aman, dan prospektif untuk menerima fasilitas kredit usaha. Usaha memiliki kemampuan operasional yang baik, kepatuhan legal yang jelas, serta kapasitas finansial dan komitmen kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit secara disiplin dan tepat waktu.